Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum kita mulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, nak. Saya laskar Kristus, siap, nak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, hari ini Kak Deti akan ajak adik-adik untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat ya, adik-adik duduk dengan sopan, tidak makan dulu sampai ibadah selesai. Setuju ya adik-adik? Pastinya dong. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah kesehatan, sukacita yang senantiasa kami rasakan dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh teman kalian, Putri. Halo Putri. Halo Kak Deti, halo teman-teman. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri yuk untuk memuji Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus.
Masih semangat kan? Pastinya dong kakak, selalu semangat. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ipin. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih buat Kak Deti yang sudah memimpin kita memulai ibadah dan berdoa pembuka firman Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Kakak juga dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Nah, kalian sudah siap nggak mendengarkan firman Tuhan? Kalau kakak sih sudah siap. Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu. Semuanya, mari kita lipat tangan dan berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami seminggu ini. Dan Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Dan kami saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kami mohon ampun akan kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami mengingat firman-Mu, dan kami mohon supaya Tuhan memampukan kami untuk melakukan apa yang kami dengar sesuai kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kakak memulai bercerita, kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul. Ya, sekarang kalian siapkan dulu Alkitabnya dan kita sama-sama membaca Alkitab. Mari kita dengarkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kakak mau jelaskan nih beberapa hal dari firman Tuhan tadi. Ya, murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem untuk melakukan perayaan Pentakosta atau Pentakosta. Kalian pernah dengar pastikan Pentakosta itu? Pentakosta itu adalah perayaan yang memperingati 50 hari setelah berlangsungnya Paskah. Di saat pesta ini, biasanya mereka melakukan pesta perayaan panen gandum dan permulaan dari musim ketika buah pertama dipersembahkan. Juga pada saat perayaan Pentakosta ini, mereka juga memperingati masa di mana mereka dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi, Pentakosta ini sangat bermakna bagi bangsa Israel. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tidak di Yerusalem, yang sudah pergi jauh atau dengan kata lain merantau ke negara-negara lain, di saat Pentakosta ini mereka pulang untuk merayakan perayaan ini di Yerusalem. Adik-adik, di saat Pentakosta ini semua murid-murid Yesus berkumpul di satu rumah. Di rumah tersebut mereka beribadah, berdoa kepada Allah. Nah, di saat itu ada 3 kejadian yang luar biasa, atau saat ini bisa dikatakan bahwa fenomenal maksud kakak. Nah, apa saja sih 3 kejadian fenomenal ini? Yang pertama, di saat itu tiba-tiba terdengar suara angin keras. Angin keras yang membuat orang-orang di sekitar rumah itu pun mendengarkan dan mereka jadi ingin tahu. Karena ingin tahu itu mereka pun berkerumun mengelilingi rumah tersebut. Di saat itu, setelah bunyi angin ribut, mereka pun melihat ada lidah-lidah api tepat di atas kepala murid-murid Yesus yang sedang berdoa. Coba adik-adik, bisa tebak nggak lidah-lidah api itu apa? Ya, betul. Lidah-lidah api itu adalah wujud dari Roh Kudus yang masuk ke dalam tubuh murid-murid Yesus. Tak lama setelah itu, murid-murid Yesus itu tiba-tiba, nih kejadian ketiganya adalah tiba-tiba mereka bisa berkata-kata, berbahasa yang tidak pernah diucapkan oleh murid-murid Yesus sebelumnya. Bahasa itu disebut adalah bahasa lidah. Bahasa yang diucapkan murid-murid Yesus itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang menyaksikan mereka. Mengapa Tuhan membiarkan murid-murid Yesus mengalami bahasa roh? Ya, itu tadi adik-adik. Bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang menyaksikan mereka, tujuannya adalah agar murid-murid Yesus itu bisa menyaksikan kebesaran Allah. Sehingga yang mendengarkan menjadi semakin mengenal Allah dan mereka akan percaya bahwa memang Allah itu adalah Maha Besar, Maha Kuasa. Hebat ya adik-adik, Tuhan itu. Sekarang adik-adik bagaimana dengan kita? Kita juga kan anak Tuhan. Pasti Tuhan juga punya maksud
di dalam hidup kita. Kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau begitu, apa dong yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, contohnya nih, 1, kita bersikap baik dengan teman-teman. Teman-teman itu, baik itu teman-teman yang satu kepercayaan dengan kita, ataupun teman-teman yang berbeda kepercayaan dengan kita. Kita tetap mengasihi mereka. Contohnya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berbagi dengan mereka. Kita bisa mendoakan mereka pada saat mereka sedang sakit. Tentu kita belum bisa menjenguk ya adik-adik, karena masa pandemi seperti ini kita belum boleh bertemu secara tatap muka. Setelah itu kita juga bisa berbagi cerita dengan teman-teman adik-adik. Baik itu bercerita pengalaman adik-adik di keseharian, bagaimana adik-adik merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam pelajaran dan pada saat di tengah-tengah keluarga. Adik-adik, marilah kita anak-anak Tuhan, walaupun masih kecil, masih anak-anak, tapi Tuhan kasih kemampuan melalui Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi kecil, menunjukkan kasih kepada teman-teman kalian, kepada orang-orang di sekitar kalian. Biarlah dengan perbuatan kalian, orang-orang bisa melihat kasih Allah itu sendiri. Nah, sampai jumpa adik-adik. Terima kasih. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ayat hafalan hari ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Ingat ya adik-adik, bahwa kita
harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah memberikan kuasa kepada kita supaya kita bisa berani menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus. Semangat ya adik-adik. Yuk, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kuasa untuk kami berani menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan Yesus kepada teman-teman kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan selalu menolong kami. Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami, senantiasa memberikan kesehatan buat kami. Kami akan terus semangat untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa.